Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bersyukur telah diberikan kebaikan Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di sini di ibadah Minggu pagi hari ini untuk bersama-sama memuji melayani Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sampai saat ini anugerah Tuhan besar bagi kami. Anugerah-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau terus dalam hidup kami. Itu sebabnya ketika kami ada di rumah-Mu, mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kami, lewat seluruh hidup kami, hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami musrahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap ibadah kami yang kami akan laksanakan saat ini, ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepadamu, dan setiap pujian kami, penyembahan kami, Engkau yang duduk dan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam kami memuji menyembah Engkau, kami mohon Kau kuduskan kami, layakkan kami, mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, sehingga layak kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami musrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang memimpin, ambil alih semuanya Roh Kudus, sehingga kami semua penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai ketika kami meninggikan Engkau. Kami berdoa setiap kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani. Mari Tuhan Engkau beri kami kesehatan, urapan-Mu mengurapi kami semua, baik yang membawa kami dalam pujian penyembahan, main musik, singer, multimedia, share, kolektan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga pelayanan kami Tuhan adalah pelayanan yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh pergumulan umat-umat-Mu kami percaya, mereka yang datang dengan berbagai beban, mereka datang berbagai persoalan, bahkan pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu, dan kami percaya lewat ibadah kami pada saat ini, kami pulang dengan kemenangan dari Engkau, kami pulang dengan sorak-sorai, karena kuasa kebenaran-Mu, kuasa firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja. Dengan satu hati kami tolancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuliakan Engkau, sama-sama kami meninggikan Engkau. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini, serta kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan, di ibadah pagi ini Tuhan. Karena itu nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di hidup kami Tuhan, bahkan di keluarga kami, karena Engkau-lah yang berkuasa.
Tetap bangkit berdiri saudara. Yang bersuka cita hari ini katakan haleluya. Mari kita sapa kiri kanan kita dengan senyuman terbaik kita dan kita akan nyanyi bagi Dia. Yes,
tapi pertolongan-Mu lah ya Tuhan, yang membuat kami bisa bertahan sampai detik ini.
Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan surut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan kami akan membawakan korban persembahan yang pertama Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum memberi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dibantu bersama untuk duduk untuk petugas persembahan pertama di maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini memperingati hari namanya Pentakosta ya saudara ya. Disebutnya Pentakosta. Sebab itu saudara kita akan membaca melandasi Alkitab pembacaan kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama, kita perlu membaca satu perikop ini ya. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Perikop di sana, coba baca bersama-sama perikopnya ya. 1, 2, 3. Pentakosta. Jadi perikopnya adalah Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Mari ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu berkerumun orang-orangnya, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di bahasa kita. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, orang penduduk Mesopotamia, orang Yudea dan Kapadokia, juga orang Pontus dan orang Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang katakan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sama-sama membengong sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya saudara, pagi hari ini tentu pertama kita saudara telah menyelesaikan doa 10 malam ya. Kita itu setiap tahun saudara mengadakan doa itu. Tetapi pada waktu lalu pandemi itu saudara, kita adakannya melalui online. Nah di sini. Ya, mengadakan melalui online, dan pada tahun ini kita sudah bisa offline seperti ada di gereja maksudnya ya. Dan saya yakin saudara yang mengikutinya, saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus ya. Nah saudara, kalau hari ini saudara, kalau saudara lihat begini ya saudara, saya mulai dari mana? Saya mulai begini dulu saudara. Saya informasikan begini. Saya punya 9 poin, 9 pelajaran tentang Roh Kudus ya. Jadi karena Pentakosta ini berkaitan dengan Roh Kudus. Saudara kalau bicara Pentakosta, saudara yang selamat Tuhan, di dalam perjanjian baru bagi orang Kristen, saudara, bagi orang Kristen ya, bagi kita itu pasti berkaitan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, sehingga saudara kita akan bicara begini saudara. Saya bilang poinnya, nanti saudara ingat-ingat, saya akan ajarkan saudara satu demi satu ke depan. Jadi pertama kita akan belajar saudara Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Nah ini juga saudara tahu persis tentang Pentakosta. Nah yang kedua itu Roh Kudus kaitannya dengan pribadi, maksudnya pribadi Allah. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang Roh Kudus kaitan dengan pribadi. Baru ada juga yang ketiga, Roh Kudus kaitannya dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah supaya saudara tidak bingung gimana ya Roh Kudus kalau di perjanjian baru, kok di sini baru turun. Nah saudara harus punya pemahaman tentang Roh Kudus secara secara komprehensif, supaya saudara betul-betul menikmati Roh Kudus itu saudara secara utuh, mengenalnya. Nah saudara, ada juga di sini saya akan ajar saudara tentang yang keempat, Roh Kudus kaitannya dengan fungsinya dalam kehidupan praktikal kita saudara ya. Nah tadi malam saya bilang sama Bu Gembala, kamu sudah bawakan tuh udah 2 kali tuh tentang Roh Kudus, tapi ya kehidupan praktikal ya, dan kehidupan sehari-hari begitu saudara, tentang Roh Kudus. Nanti saya akan perjelaskan lagi ya, bahkan sampai di perjanjian lama itu sampai orang tukang pun Roh Kudus bekerja sama dia. Nah itu maksud saya akan jelaskan Roh Kudus kaitannya dengan kehidupan praktikal. Dan bagaimana Ibu Gembala kami sempat bilang masa pun begitu ya, tapi memang benar saudara, itu maksud saya kehidupan praktikal. Bagaimana saudara akan lihat, Roh Kudus kok sampai terlibat sebegitu-begitunya. Ya memang begitu saudara. Nah itu namanya Roh Kudus kaitannya dengan kehidupan, fungsinya dalam kehidupan praktikal kita. Yang kelima saudara, saya akan bawa saudara, mengajarkan saudara mengenai Roh Kudus kaitannya dengan baptisan Roh Kudus. Nah, ada saudara kenal baptisan Roh Kudus kan? Nanti kita akan belajar itu. Yang keenam, Roh Kudus kaitannya dengan namanya juga penuh Roh Kudus. Nah tadi dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah ini mesti dijelaskan satu-satu supaya saudara dapat pemahaman yang utuh ya saudara. Yang ketujuh juga saudara, nanti kita belajar Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunia-Nya. Karena pribadi Roh Kudus dan karunia itu berbeda. Nah saudara harus paham juga ini. Yang kedelapan saudara adalah Roh Kudus kaitannya dengan buah roh. Ya, jadi pribadi Roh Kudus dan buah roh akan kita jelaskan. Yang terakhir Roh Kudus kaitannya dengan kuasanya. Ya, oke, saudara, itu 9 yang akan kita belajar. Kita mulai satu-satu, saudara ya. Kita mulai satu-satu. Pertama adalah, masih ingat saya bilang tadi Roh Kudus kaitannya dengan apa, saudara? Pentakosta. Nah, saya mulai dulu begini, saudara ya. Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta dulu. Dari kata Pentakosta, Penta itu saudara. Penta itu kan di sini adalah penta 50 maksudnya begitu. Karena apa saudara? Karena diambil dari bahasa Yunani. Kenapa diambil dari bahasa Yunani? Karena memang Alkitab kita dalam perjanjian baru ditulisnya pakai bahasa Yunani. Sehingga saudara disebut Pentakosta. Nah, Pentakosta ini saudara, sebelum saya masuk ke
Pentakosta dalam konteks Alkitab, saya masuk dulu Pentakosta dalam konteks GPDI kita. Coba saudara kan terdaftar di GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Ada yang beda saudara, saya sebut tadi, di Alkitab tadi. Apa yang beda saudara? Apa? Coba ayat 1. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, gereja kita apa saudara? Pantekosta. Oke ya saudara ya. Nah, saya jelaskan dulu saudara. Saudara, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Sekarang saya mulai dulu dari GPDI. Kenapa kita Pantekosta? Nah, saya jelaskan supaya saudara punya apa? Saudara punya pemahaman benar sehingga tidak ada orang GPDI dia malu kadang-kadang. Pernah bahkan waktu saya ngajar di kampus saudara, jadi mahasiswanya bilang, "Pak, apa kita tidak salah? Bukannya kita jadi malu ini diejek orang nih? Karena kita salah menggunakannya. Yang benar kan Pentakosta. Penta itu kan 50, tidak mungkin Pante." Oke. Jadi setelah saya jelaskan baru dia paham. Nah, begini ya saudara. Kenapa kita menggunakan Pantekosta? Pertama saudara paham, saudara, bahwa gereja kita ini saudara masuk di Indonesia itu tahun 1921. Yang berkuasa pada waktu itu Belanda. Oke saudara. Habis Belanda siapa yang berkuasa saudara? Jepang. Habis Jepang siapa? Sekarang Indonesia. Begitu ya. Jadi GPDI sudah di 3 pemerintahan kenegaraan. Ya. Nah, saya balik lagi ke tahun 1921. Di tahun 1921 saudara, ada Alkitab di Indonesia yang beredar pada waktu itu saudara, Alkitab yang dicetak oleh Klinker, orang Belanda. Nah, orang Belanda ini saudara, dia mencetak Alkitab itu karena dia orang Belanda. Secara politik saudara, akhirnya saudara, orang yang di Amerika datang ini yang membawa GPDI ya, saudara, dia itu orang Belanda tapi dari Amerika sampai ke sini dia pintar, tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana supaya organisasi ini prinsipnya kan bukan tulisannya A atau P. Prinsipnya bagaimana firman Allah akan datang kepada orang-orang di Indonesia, itu prinsipnya, bukan di E atau A-nya. Bisa paham saudara? Nah, pada waktu itu ada Alkitab yang ditulis oleh Klinker orang Belanda tahun 1800-an, saudara. Itu sudah beredar di Indonesia. Nah, bagaimana ini supaya pelayanan ini dan GPDI akan berdiri, saudara, saudara, orang Belanda ini dia gunakan ini Alkitab ini menulis saudara. Kalau di sini ketika tiba hari itu Alkitabnya menulis Pantekosta. Jadi dasarnya tetap Alkitab. Jadi Alkitab di zaman itu beredar, saudara, namanya Pantekosta. Nah, ada Alkitab, nanti saudara search di Google akan keluar dia, Klinker. So cari, Klinker juga beberapa macam, tapi ada yang tulisannya Pantekosta. Nah ini ya saudara, jadi kaitan dengan Pantekosta. Nah sehingga saudara secara politik pakailah Alkitab itu. Nah Belanda itu kan tidak mau orang-orang luar punya, mau berkuasa, kan begitu. Dia bawa Alkitab, daftarkan ke pemerintahan Belanda. Ini Alkitab kamu juga, nah gitu. Oh dia lihat, oh kamu Belanda juga, sama-sama Belanda kita, nah gitu. Kan begitu saudara, kalau ada sama-sama ini, ya boleh. Nah masuklah, karena kan Belanda itu tidak boleh mau melayani atau ini legal saudara. Dia apa saudara itu hukumnya mesti jelas kalau melayani di zaman Belanda. Nah makanya didaftarkanlah, pakailah saudara pada waktu itu memang masih pakai bahasa Belanda ya saudara. Pakai bahasa Belanda pendaftaran itu. Nah, tapi tulisannya Pantekosta. Bisa paham ya saudara? Oke, jadi supaya saudara tidak ragu saudara. Secara organisasi saudara memang kita ini mendaftarkannya menyebut Pantekosta. Kita juga menyebut Pantekosta. Dasar Alkitabnya ada nggak? Ada, Klinker punya. Itu pertama. Tapi saudara memang kita ini saudara, kita ini berkembangnya zaman ini saudara, kita menjelaskannya memang tetap Pentakosta. Nah begitu, ketika kita berkhotbah Pentakosta. Tapi kalau saudara akan ke daerah-daerah tertentu, apalagi ke daerah saya, saudara, ya masyarakat akan berkata Pantekosta. Karena memang di Klinker ini menulis itu saudara, menulis Pantekosta, memang pada zaman itu orang menyebutnya bukan Pentakosta, Pantekosta. Oke, itu saja saudara. Jadi sekali lagi itu bukan prinsipnya E dan A,
tetapi prinsipnya adalah firman Allah mau masuk dulu, begitu kan saudara? Itu. Oke, jadi saudara juga jangan sampai oh berarti kita salah, tidak. Dan kita tidak boleh rubah lagi, karena kalau kita mau rubah sekarang saudara, secara politik hukum nanti kita dihitung sekarang. Nanti Indonesia bilang oh kamu ternyata gerejanya baru, padahal kita gerejanya udah dari tahun 1921 sudah berapa tahun ini saudara? Sudah 100 tahun, 103 tahun, ya kan saudara? Jadi GBD ini sudah berdirinya ya. Memang berubah-ubah nama, nanti sudah di Indonesia baru gereja Pantekosta baru sebutnya di Indonesia. Ya, oke. Jadi makanya kalau lembaga kita punya hukum, saudara ada 3 di situ. Dirubah dari Belanda, rubah ke Jepang, dari Jepang rubah ke Indonesia. Ya oke, saudara. Makanya dulu pernah waktu saya saudara sekolah Alkitab di Cianjur itu almarhum Bapak maksud saya bilang saya hampir bilang Bapak Pendeta Gus Dur, maaf ya. Maksudnya Pak Gus Dur ini saudara presiden dulu, saudara itu datang ke sana. Terus setelah itu dia bilang saya itu kaget ternyata kalian tuh lebih tua dari kami. Nah gitu. Kita sudah 100 tahun, mereka itu belum yang NU-nya saudara. Dia punya organisasi. Kita lebih tua katanya. Ya oke ya, cukup sampai di sana supaya saya menjelaskan saudara yang poin pertama Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Bagaimana kita Pentakosta dengan kita GPDI yang menyebut Pantekosta, minimal saudara sudah tahu dulu. Oh ini ada hubungan politik pada waktu itu ya, karena bagaimana mereka supaya firman Allah itu masuk dan gereja ini bisa terdaftar secara hukum legal itu karena ada Alkitab pakai Pantekosta, dia pakai itulah karena itu dicetak oleh orang Belanda, jadi memudahkan orang Belanda mengeluarkan izin. Itu yang pertama. Nah kedua saudara, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Yang kedua begini, itu dengan agama Yahudi. Nah, sekarang saya masuk dulu dengan agama Yahudi ya saudara. Nah sekali lagi Pentakosta ini bukanlah saudara berdasarkan pada waktu saudara bawa dulu pikirannya saudara di 2000 tahun lalu. Jadi Pentakosta ini saudara bukan punya orang Kristen. Jadi Pentakosta ini sebelum Kristen ada, sudah ada Pentakostanya. Nah, Pentakosta ini adalah punyanya agama Yahudi. Bisa paham saudara ya? Punyanya agama Yahudi. Nah, saudara, jadi Pentakosta ini, saudara, bagaimana di agama Yahudi, saudara, mereka merayakan ini karena apa, saudara? Karena Pentakosta ini mereka memperingati, ya salah satunya juga mereka menyebut turunnya Taurat. Dan salah satunya juga ketika mereka panen apa saudara, panen gandum, panenan saudara. 1 tahun 1 kali, saudara kita begini ya, kita berpikir Alkitab itu tidak boleh berpikir seperti zaman sekarang. Kok bisa panen semua 1 tahun 1 kali? So zaman dulu ya, kalau panen itu lama. Saya tidak tahu saudara masih merasakan ya, kalau kami itu kan petani saudara dulu ya. Jadi 1 tahun itu panen itu bisa, ya mungkin cuma 2 kali. Bahkan ada ini tertentu saudara itu bisa cuma dapat 1 kali. Karena contoh seandainya kita mau tanam padi ya, tanah itu mesti didiamkan dulu, dibajak dulu, baru bibitnya ditabur dulu, tunggu hampir 3 minggu, hampir 1 bulan, baru boleh dicabut begitu. Baru tanam padinya, ada padi zaman itu ya, saudara saya ingat bisa hampir 5 bulan. Iya kan, hampir 5 bulan kadang-kala saudara baru bisa panen, ditambah dengan umur bibitnya sudah 6 bulan, ditambah tanahnya didiamkan dulu hampir 7 bulan atau 8 bulan, jadi bisa hanya 1 tahun 1 kali panen untuk itu. Nah maksud saya membawa saudara untuk saudara lihat juga bagaimana Pentakosta dirayakan oleh orang Yahudi. Selain memperingati Taurat, itu bertepatan kalau mereka akan merayakan pada waktu panen. Jadi orang zaman dulu itu kalau nanam itu bareng-bareng. Ya, kalau zaman saya juga dulu saudara itu orang kalau tanam padi begitu ya di daerah saya itu sama semua. Tuh begitu ya. Harus sama semua waktunya. Karena aliran air itu ya akan dialirkan bersamaan. Jadi mesti bareng-bareng. Nah, zaman itu juga begitu. Jadi ketika mereka akan panen, akan merayakan saudara peringatan turunnya Taurat. Itu orang Yahudi ya saudara. Nah itu saudara berbarengan dengan mereka panen. Nah makanya saudara lihat bagaimana Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Saudara pahami dulu bahwa Pentakosta ini bukan
punyanya orang Kristen. Punyanya agama siapa saudara? Yahudi. Nah makanya supaya kita ketemu ayat ini saudara, supaya ketemu ayat ini, coba baca lagi ayat 1 ya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini bukan orang percaya orang Kristen, bukan. Semua orang percayanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka kan saudara tinggal di Asia Kecil. Seperti saudara baca tadi, Asia Kecil itu di daerah Turki sekarang, ya daerah Turki. Nah mereka itu ada di sana, tapi mereka itu kalau ada perayaan-perayaan besar, mereka itu wajib pulang. Perayaan paling besar mereka itu Paskah, ya Paskah baru Pentakosta. Nah itu mereka wajib pulang di mana-mana. Kumpul di Yerusalem. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Nah tempat yang mereka kumpulkan ini itu di rata-rata saudara mereka berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Nah saya balik lagi saudara supaya saudara dapat lagi pemahaman ini saudara, di mana Roh Kudus dalam hal ini kita lihat bahwa orang Yahudi ini, orang percaya Yahudi, karena begini saudara ya, pada waktu itu juga orang tidak disebut hanya orang Yahudi, karena ada namanya saudara, kalau dalam teologi kami itu disebut proselit. Proselit itu adalah orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani yang bukan berdarah Yahudi, tetapi mereka itu sudah mengikuti agama Yahudi. Itu disebut proselit. Nah makanya disebut orang percaya juga mereka. Ya, orang percaya tapi ikut dalam terlibat di agama Yahudi. Mereka juga ikut datang berkumpul di Yerusalem ini. Nah saya lanjut lagi saudara Islam Tuhan bahwa hari ke-50 ini masih ingat ya saudara, kita hitungnya saudara, di Pentakosta ini kan ke-50. Nah itu dihitung dari semenjak Yesus itu bangkit. Kita sudah peringati kemarin, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, baru kita ada doa 10 malam. Nah sekarang hari ke-50. Nah begitu. Nah hari ke-50 itu biasanya saudara, orang Yahudi ini mereka berkumpul bersama-sama. Saya bilang tadi, mereka bersuka cita, bersorak-sorai di hari Pentakosta itu. Nah ketika hari Pentakosta, saudara begini ya, saudara pahami, mereka punya dasar ini. Kalau saudara nanti saudara ketik di Alkitab ya, saudara begini, kok tidak ada Pentakosta di Perjanjian Lama? Ya memang tidak akan ketemu tulisan Pentakosta, karena saya bilang tadi Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa apa saudara? Yunani. Kalau Perjanjian Lama ditulis pakai bahasa Ibrani. Jadi dua bahasa beda. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara, mereka menyebutnya ini, saudara, adalah Hari Raya 7 Minggu. Saya minta satu ayat saja, saudara, supaya saudara bisa memahami ini. Keluaran 34 ayat 22. Kalau orang Yahudinya, mereka tergantung, mereka kan pada waktu abad pertama itu bahasa yang hari-hari mereka itu 4 saudara. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Aram, ada bahasa Yunani, Ibrani, Aram. 3 itu. Ya. Jadi tinggal mereka mau bilang apa, mereka udah ngerti, karena ada 3 bahasa yang beredar pada waktu itu. Nah saudara Islam Tuhan, kalau bahasa Ibrani mereka akan bilang ini saudara Sufot, begitu ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Tapi kita baca dulu saudara. Sifot kalau salah, saya lupa ini. Sifot kalau pakai bahasa Ibrani. Mari kita baca. Tadi saya bilang ayat berapa ya? 22. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari Raya 7 Minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga Hari Raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi Hari Raya 7 Minggu itu memang persis saudara Hari Raya penuaian. Saya bilang tadi panen-panen mereka itu 7 minggu saudara itu. Jadi saya lihat ya, kalau 7 minggu 7 kali 7 berapa saudara? 49. Hari ke-50 mereka rayakan. Jadi mereka menyebut ini Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Ini di dalam Perjanjian Lama saudara cari
Hari raya 7 minggu mereka menyebutnya. Ya oke ya saudara. Nah dari sini saudara, hari raya Pentakosta, supaya saudara berkaitan, saudara, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, saudara sudah paham, oh ini bukannya hari raya orang Kristen awalnya. Ini adalah hari raya siapa saudara? Orang Yahudi. Sekarang kita masuk. Bagaimana ini saudara, Roh Kudus kaitan dengan Pentakosta dalam agama Kristen? Nah saudara, Pentakosta ini di dalam kaitan agama Kristen, saudara, ini juga kita menyebut sekarang, saudara. Oh begini, saudara. Jadi berjalannya waktu, saudara, ketika saudara bapak-bapak gereja mempelajari Alkitab, oh pada waktu Roh Kudus turun, itu, saudara, yang dicurahkan ini, itu tepatkan di hari Pentakosta, hari Pentakostanya orang Yahudi. Nah sehingga saudara Islam Tuhan, bahwa berjalannya waktu orang Kristen, saudara, memperingati turunnya Roh Kudus. Ingat tadi ya saudara, kalau orang Yahudi memperingati Pentakosta, pada waktu itu saudara memperingatinya turunnya apa saudara? Hukum Taurat. Mereka merayakan pada saat panen. Jadi merayakan pada saat panen, tapi dasar perayaan itu adalah memperingati turunnya apa saudara? Hukum Taurat di Gunung Sinai. Kalau kita saudara, pada waktu orang Yahudi ini saudara, pada waktu orang Yahudi berkumpul di satu tempat pada waktu perayaan mereka, tiba-tiba saudara turunlah dari langit suatu bunyi, dikatakan tadi saudara, suatu bunyi turun bagi mereka, yaitu Roh Kudus turun. Nah dari sini saudara, dari sini orang Kristen saudara menggunakan hari nama yang sama Pentakosta, tapi objeknya berbeda. Ingat, kalau orang Kristen sekarang kalau bilang Pentakosta, objeknya bukan turunnya hukum Taurat, tapi objeknya adalah turunnya apa saudara? Roh Kudus. Nah itu, jadi sekali lagi Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, supaya saudara dapat paham benar saudara. Sehingga saudara juga sebagai umat Tuhan di tempat ini, ketika berbicara Pentakosta kaitannya dengan GPDI, saudara bisa jelaskan. Ada sejarahnya, begitu ya saudara ya. Alkitabnya pun ada. Tapi ketika saudara bicara juga Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta dalam hal agama Yahudi, saudara paham. Nah, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta orang Kristen, saudara bisa paham bahwa oh ini terjadinya orang Kristen menyebut juga Pentakosta dikarenakan Roh Kudus turun pada waktu hari ke-50, yaitu hari Pentakosta orang Yahudi. Makanya kita menggunakan juga tetap Pentakosta, hari raya Pentakosta, hanya objeknya berbeda. Objeknya siapa kita saudara? Turunnya Roh Kudus. Nah ini sangat penting buat kita saudara, turunnya Roh Kudus. Kenapa ini penting saudara? Begini saudara ya, bahwa Roh Kudus sangat penting karena saudara begini ya, kalau kita bilang lahirnya saudara, lahirnya Kristen, lahirnya agama Kristen, bukan juga agama Kristen ya. Ya lahirnya kalau kita bilang agama Kristen lah saudara, secara agama ya, itu lahirnya saudara dari agama Yahudi kalau bilang begitu. Orang Kristen awal juga saudara, itu adalah orang-orang Yahudi. Karena ini saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan saudara. Dan bagaimana orang saat itu saudara, ingat ya sejarahnya, Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun saudara, itu orang percaya luar biasa banyak sekali. Jadi percaya Yesus Kristus. Sebelum ini coba saudara lihat ya, ayat yang ke mana saudara? Di khotbah Petrus 3.000 orang itu bisa bertobat. Saudara boleh bantu saya nggak saudara? Ayat 14 saya baca ya saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Padahal Petrus juga ini orang Yahudi, tapi dia sedang berbicara kepada orang Yahudi yang belum percaya.
Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Jadi ketika ini kan nanti kita akan bahas ini supaya mendetail, saudara, itu Roh Kudus kaitannya dengan karunia ya saudara. Ini kan terjadi karunia orang berbahasa. Bahasa roh kita kenal. Ada dua bahasa ya saudara. Bahasa roh yang dimengerti dan tidak dimengerti, harus ditafsir saudara. Ya, berglosali dan berglosalalia. Nanti kita akan jelaskan dengan Roh Kudus kaitannya dengan karunia. Nah, sehingga Petrus berkata mereka itu tidak mabuk oleh anggur. Nah, kita lihat saudara bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Ada bisa bantu itu nggak sih? Nah, saudara baca saja di sini. Ketika Petrus saudara berkhotbah, itu bagaimana? Itu saya mau katakan bahwa ini menjadi sejarah gereja. Jadi Pentakosta ini sebetulnya, atau Pentakosta menjadi sejarah gereja sebetulnya, lahirnya gereja, atau saudara bahwa gereja mulai hidup pada waktu itu. Dan setelah itu saudara, orang-orang yang saudara baca tadi, balik lagi ke Pamfilia, Kapadokia, Arab, Mesir. Coba minta ayat 10 tadi ya, ayat ini. Kita orang Partia Media penduduk Mesopotamia, Yudea. Nah, orang-orang ini kan mereka kan berkumpul dari di Yerusalem merayakan Pentakosta. Setelah itu saudara, orang ini dia kembali. Mereka banyak sudah percaya. Saudara tahu mereka kembali ke daerah mereka. Saudara tahu apa yang mereka bawa? Mereka bawa adalah firman Allah, Yesus itu Tuhan. Makanya saudara tahu bahwa sejarah gereja kita itu cepat sekali pergi. Siapa yang bekerja? Karena ada Roh Kudus tinggal pada mereka. Ini penting buat iman kita saudara untuk memahami. So bisa bayangkan saudara, gereja di abad pertama saudara masuk ke abad kedua, saudara abad ketiga. So tahu bahwa seluruh dunia ini, Kaisar Konstantinus saudara, dia percaya Yesus dan dia perintahkan semua sekalipun kayak dipaksa saudara. Semua orang jadi percaya Yesus. So bisa bayangkan saudara, dunia ini pernah dikuasai total saudara oleh pengikut Yesus. Siapa yang bekerja? Itu Roh Kudus. Haleluya saudara. Jadi kalau lihat ayat ini tadi, ketika mereka berkumpul di hari Pentakosta, orang-orang yang tadinya pergi ke perantauan, setelah datang merayakan, mereka pulang sudah dengan khotbah dan sudah disampaikan oleh Petrus. Roh Kudus sudah ada pada mereka dan mereka pergi memberitahu kemana-mana, Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Mereka pergi kasih tahu. Sehingga kadang-kala kalau saya lihat Paulus kadang-kala pergi ke satu daerah, dia kaget, sudah ada orang Kristen, sudah ada orang percaya. Dari mana datangnya? Itu karena hasil dari Pentakosta waktu itu. Saudara, saya mau bawa begini saudara. Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta ini. Saya bilang tadi bahwa Pentakosta dalam Kristen memperingati turunnya Roh Kudus. Dan di dalam setiap kita jemaat Tuhan, saudara, kita harus begini, bahwa hidup kita ini, kita percaya, sebagai orang percaya, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Dan tanggung jawab utama kita, saudara, harusnya seperti orang-orang Partia Media Elam penduduk Mesopotamia. Ketika mereka sudah dijamah oleh Roh Kudus, ketika mereka pulang, mereka betul-betul bersaksi. Mereka betul-betul menceritakan Yesus itu Juru Selamat. Mereka betul-betul menceritakan supaya orang lain juga percaya Yesus, supaya mereka tidak masuk neraka, mereka masuk surga nanti. So, apa yang harus kita ambil? Kita harus sadar juga, saudara, bahwa kita ini sudah ada Roh Kudus. Pentakosta bagi kita sekarang bukannya, kita Pentakosta hari ini Roh Kudus mau turun, tidak. Kita hanya memperingati Pentakosta. Amin, saudara. Memperingati, sudah ada Roh Kudus pada kita, Roh Kudus sudah turun pada kita. Tapi Roh Kudus mau sekarang adalah kita juga seperti Mesopotamia, orang-orang Yudea, orang Kapadokia, orang Asia, untuk pergi bersaksi. Itu tanggung jawab kita, saudara, untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya Yesus. Saya pernah katakan saudara bahwa nanti kalau Tuhan datang kedua kali, Tuhan tanya, berapa kali engkau bersaksi?
Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Waduh. Terus kita berapa kali ya? Padahal kita saudara dalam Tuhan bahwa ketika kita Roh Kudus sudah ada pada kita, seharusnya kita harus bersaksi. Seperti saudara dalam Tuhan, kita lihat kita punya GPD ini juga, saudara, bagaimana mereka dari Amerika, saudara, harus datang ke Indonesia. Harus datang ke Indonesia, mereka bersaksi, saudara. Saudara GPD ini mereka datang pertama, saudara, yang pertama, saudara, itu mereka dibakar, saudara. Dibakar orang. Tapi mereka tidak berhenti, datang lagi, bersaksi lagi. Saudara, kadang-kadang kita takut, saudara. Kita takut, aduh bersaksi ini sama orang lain bagaimana ya? Nah, gitu. Saya selalu bilang begini, saudara. Saya kalau mau pergi ke tempat sesuatu, sengaja kadang-kadang, saya bersaksi juga waktu lalu ada teman meninggal, saudara. Tapi cuma celengsi. Saya pakai mobil, saya parkir di gereja, terus saya panggil Grab, undang Grab, niat mau bersaksi. Berharap yang datang Grab ini jangan dia Kristen, tapi juga saya yakin kalau dia Kristen tetap saya punya kesaksian. Kalau dia Kristen, kamu harus isi neraca hidup, jangan cuma Kristen KTP. Kalau cuma Kristen KTP, kamu tidak bisa masuk surga. Maksudnya cuma nama Kristen tapi tidak ibadah, tidak lakukan firman Allah. Tapi yang datang ternyata agama seberang. Udah kesempatan sini, cuma pendek, tapi saya berusaha bersaksi. Selalu saya memulai, wah, saya ini orang Kristen, Pak. Tapi seperbuatan baik, sebaik apapun saya tidak bakal masuk surga, Pak. Oh, selalu dia kaget. Oh gitu, iya, tidak bakal masuk surga kami, Pak. Orang Kristen, mau sebaik apapun perbuatan kami, tidak bisa, Pak. Jadi, kenapa Pak begitu, Pak? Nah, baru saya bilang, kalau tanpa percaya Yesus, banyak orang Kristen, Pak, tapi tidak percaya Yesus. Karena kalau percaya Yesus, baru bisa selamat. Jadi orang Kristen pun, tapi kalau tidak percaya Yesus, tidak bisa selamat, Pak. Karena keselamatan itu anugerah. Semua orang sudah berdosa, Pak. Lumayan. Ya, oh gitu ya Pak. Iya, jadi kami ini hanya bisa diselamatkan kalau percaya Yesus. Kalau enggak bisa. Sekalipun kami sudah agama Kristen. Nah gitu. Jadi menggunakan kesempatan-kesempatan. Pokoknya begini. Mau dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, itu bukan urusan kita. Urusan kita bersaksi. Haleluya, saudara. Kenapa? Karena di dalam kita sudah ada Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus pasti mendorong kita selalu, saudara. Hanya saja kadang-kadang orang tidak mau. Sehingga saya katakan tadi, saudara, bagaimana Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, sehingga kita membawa bagaimana juga kita punya GPDI bisa lahir sudah ada 100 tahun lebih. Itu karena memang Roh Kudus mendorong orang-orang tertentu datang bersaksi sampai kita ada sampai saat ini. Amin. Saya juga percaya, saudara, kalau kita memahami ini, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Bagi kita Pentakosta kaitannya dengan Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus sudah ada pada kita, tentu kita ini, saudara, ada kerinduan harus bersaksi. Harus. Saudara, paling gampang sebelum kita bersaksi seperti saya bilang tadi, saudara. Bikin kita begini, saudara, bahwa saya ini agama Kristen ini, saudara, tidak bisa saya ini. Mau sebaik apapun saya ini, mau berbuat baik apapun saya itu tidak bisa selamat. Nanti ujungnya baru saya bilang, kalau Kristen tanpa percaya Yesus. Karena ada orang Kristen itu tidak percaya Yesus. Nah itu, saudara. Di situ saudara bisa bersaksi. Saudara bilang, aduh saya sudah bersaksi tapi dia tidak percaya Yesus. Akhirnya dia tidak terima Yesus. Tidak usah pikirkan itu. Tuhan cuma suruh kita sebagai orang yang sudah mengalami Pentakosta, maksudnya sudah mengalami Roh Kudus sudah turun pada kita harus bersaksi. Haleluya, saudara. Harus bersaksi. Saudara,
Saya tanggung, saya tadinya mau masuk poin 2, tapi poin 2 agak panjang, saudara, tapi nanti tanggung. Saya selesaikan dulu saja, saudara, dengan kisah-kisah Roh Kudus. Karena begini, ini saudara juga, saya bilang tadi, saudara harus rekam ya, bahwa Pentakosta ini selain memperingati turunnya Roh Kudus bagi umat Tuhan secara umum, saudara, itu berkata lahirnya gereja. Kenapa lahirnya gereja? Bahwa Roh Kudus itu memang bekerja kepada rasul, bekerja kepada orang-orang, saya bilang tadi, orang-orang ini. Mereka pergi melahirkan gereja-gereja baru. Pergi semua. Saya juga yakin, saudara, melalui kehidupan kita, saudara, akan lahir banyak gereja-gereja baru kalau kita bersaksi. Oh, saya begini ya, saudara ya. Saya cerita sedikit ya. Di kota wisata ini, pelayanan ini, sebetulnya bisa dibilang, saudara, Roh Kudus bekerja lahirnya sampai terjadi gereja ini. Itu ada orang Kristen tetangga ya, Bu Inga waktu itu. Jadi dia datang pada kita, jadi menceritakan kepada ada apa saudara yang belum percaya Yesus, bahwa kami itu pendeta, terus anaknya ulang tahun, tapi orang ini bawel, dia ceritain supaya dia tawarkan supaya kita doakan, dan akhirnya ibu itu ya kan minta kita. Nah, maksudnya gitu kan, baru kita diundang ke rumahnya. Jadi melalui jemaat itu dia ceritakan, terus akhirnya melalui media orang inilah baru kita, oh ya oke, kita datang, terus datang doakan ulang tahun. Saya juga pada waktu ini ya saudara, jadi pada waktu saya berdoa, doakan ulang tahun, saya ingat kali dia. Jadi waktu saya berdoa, doa ulang tahun, saya bisa bayangkan, ini rencana Roh Kudus. Saya doa ulang tahun, Tuhan Yesus, tapi juga saya tahu, memang mereka belum percaya. Tapi saya sudah minta Tuhan bagaimana caranya supaya orang ini bisa diselamatkan. Ya, jadi berdoa ulang tahun, herannya Roh Kudus bekerja apa? Tahu-tahu ada berapa orang? Karena ada orang ini jatuh-jatuh ya. Saya juga, kok jatuh? Masih ingat nih? Dia nggak ingat kan? Dia jatuh. Kok yang lain nangis? Ini doa ulang tahun sudah. Tapi ternyata itu lahirnya gereja itu. Nah, berdiri sampai kita, sampai keluarga itu percaya. Ya kalau saya bisa bilang soal itu semua keluarganya Pak Abun, ada Nelly yang di sini ya saudara. Dari mereka saudara, kan mereka tadi di Klenteng. Pak Abun ya. Jadi dari jemaat itu saudara bersaksi begitu. Jadi saudara lihat juga ini, saudara jangan menganggap saudara, oh saya ini bukan pendeta. Jangan saudara. Banyak cara Roh Kudus akan pakai. Sama seperti orang-orang saya bilang ini, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan lain sebagainya. Saudara Kapadokia, itu ketika mereka itu sudah dijamah Roh Kudus, mereka pulang dan mereka menceritakan. Selanjutnya Roh Kudus bekerja. Jemaat Tuhan juga di tempat ini dalam memperingati Pentakosta, tolong jangan berhenti bersaksi. Terus bersaksi. Saudara lihat saudara, perang di Israel bukannya menurunkan saudara. Terus kan Alkitab udah bilang, lihat terus ke sana, lihat ke sana. Semua sedang memunculkan kekuatan nuklirnya. Memang tidak lama lagi datang, saudara. Tuhan itu tidak lama lagi datang. Dan biarlah saudara melalui hari Pentakosta ini mengingatkan kita, oh Roh Kudus itu sudah turun. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita. Mengapain Roh Kudus pada kita? Saudara, Roh Kudus mendorong kita untuk bersaksi. Kepada keluarga kita, saudara mungkin bilang, Pak, tapi saya sudah bilang, tapi dia belum percaya. Tenang aja dulu. Biar saja dulu. Pokoknya engkau sudah bersaksi. Satu waktu dia pasti percaya Yesus. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Wah, seperti pelajaran minggu lalu, saudara. Ingat, selamat itu hanya percaya Yesus. Tapi tempat di sorga, itu karena perbuatan kita. Amin. Itu karena perbuatan ini. Dan saya bisa bilang saudara, wah, upah paling besar itu sebetulnya itu, upah paling besar itu bersaksi. Upah paling besar itu bersaksi. Upah di surga paling besar itu bersaksi. Karena perintah pertama Tuhan pada waktu Roh Kudus ini turun. Saya minta satu ayat lagi, Kisah 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun, itu perintah pertama itu bersaksi. Itu upah paling besar. Kisah, mari baca, ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa saudara? Menjadi saksiku. Amin saudara.
Kita bukan pergi bersaksi ceritakan harta kita, bukan. Menceritakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Itu yang terjadi pada waktu di loteng Yerusalem atau Pentakosta pada waktu itu. Orang-orang ini saudara pulang ke daerahnya dan mereka bersaksi, dan begitu banyak orang jadi percaya Yesus. Saya juga percaya melalui peristiwa Pentakosta saat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, dari orang tua, opa, oma, orang tua, anak-anak, saudara, Roh Kudus sudah terangi hati kita. Kita harus bersaksi. Amin. Harus bersaksi. Saya bilang paling gampang sudah bersaksi, bilang aja, saya ini orang Kristen. Sebaik apapun perbuatan saya tidak bakal masuk surga. Tapi saudara sudah tahu kuncinya. Kalau tidak percaya Yesus, amin. Supaya kalau dia tanya, memang ada orang Kristen tidak percaya Yesus? Banyak orang Kristen tidak percaya Yesus. Oh iya, buktinya banyak orang Kristen tidak melakukan firman Allah. Berarti dia tidak percaya Yesus. Karena Yesus itu kalau percaya Yesus, pasti dia akan melakukan perintah firman Allah. Pasti dia mau bersaksi. Amin. Kita juga jemaat Tuhan di tempat ini berlomba bersaksi. Sekali lagi Yesus sudah mau datang kedua kali. Amin saudara. Sekali lagi lihat tanda-tanda kata firman Allah kita Matius. Lihat di Yerusalem apa yang sedang terjadi di sana. Karena Yesus akan datang di sana. Terjadinya Yesus datang kedua kali ketika peperangan akan terjadi. Harmagedon akan terjadi. Saudara, negara-negara akan menyerang Israel. Dan ini mulai saudara, sudah mulai terjadi. Sekali lagi kita malah sekalipun itu berita itu ada, jangan takut karena Tuhan tetap bela kita. Kalaupun Tuhan mau datang, kenapa takut? Kalau Tuhan datang pun kita akan dipindahkan ke langit bumi yang baru. Itu rumah buatan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya sampai di sini saja, saudara. Saya ajar saudara Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Jadi saudara sudah paham, saudara bahwa bagaimana Pentakosta dengan Pantekostanya GPDI, bagaimana Pentakosta saudara itu adalah perayaan agama Yahudi, memperingati turunnya Taurat. Bagaimana Pentakosta juga itu kaitannya dengan kita orang Kristen memperingati turunnya Roh Kudus. Dan bagaimana Pentakosta itu, peristiwa itu ketika terjadi itu, banyak orang percaya bersaksi, memenangkan banyak jiwa. Dan sekali lagi saya percaya jemaat Tuhan gereja GPDI Pantekosta akan banyak memenangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Nanti berikut kita akan masuk. Ini sangat penting sekali lagi ya saudara. Roh Kudus kaitannya dengan pribadi, saudara ikuti terus 9 pelajaran tentang Roh Kudus saya akan ajar buat saudara. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami. Dalam pribadi Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Di dalam memperingatinya Pentakosta ini, tolong terus kami Roh Kudus, dorong terus kami seperti Media, Persia, Elam, Kapadokia, orang-orang ini pergi bersaksi. Dan biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, berikan kami kesempatan untuk bersaksi tentang Engkau. Di dalam Engkaulah keselamatan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami, kadang-kala kami tidak tahu caranya, tapi Engkau punya banyak cara Tuhan untuk menolong kami bisa bersaksi sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan, diselamatkan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Supaya percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji nama Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua untuk pembangunan dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga setiap firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakailah pelayanannya dan kehidupannya semakin heran bagi Engkau. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu, berkatilah Tuhan setiap persembahan kami Tuhan.
ajak kami memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus berkati pelayanannya, keluarganya, dan aktivitasnya. Dan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang bertugas pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, usher, multimedia, dan lain-lain. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang sudah hadir dengan antusias pada pagi hari ini, supaya Tuhan berkati terus jemaat dan kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, jadi untuk pengumumannya, di jam 10 nanti ada ibadah anak-anak di gereja, dan akan ada ibadah raya yang kedua di gereja jam 5 sore. Dan untuk puasa mingguan GPDI Kota Wisata akan ada, bisa pilih antara puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Untuk ibadah komsel kita sudah mulai lagi di hari Rabu di keluarga Bapak Akyong Pasar Minggu, hari Rabu jam 7:30 malam. Dan untuk ibadah gabungan Palprib dan WSP di gereja pada hari Jumat jam 7 malam. Dan doa pagi juga sudah mulai lagi di gereja hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan ibadah minggu depan kita akan bertemu lagi. Ada ibadah pertama jam 8 di gereja, ibadah anak sekolah minggu jam 10 di gereja, dan ibadah yang kedua jam 5 sore di gereja. Bagi jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala ataupun Sekretariat Gereja Bapak Rangni atau Bapak Ajung. Dan persembahan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama yang Manorek. Bagi setiap jemaat yang melakukan persembahan persepuluhan secara transfer, mohon harap dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Nah, ada tambahan pengumuman untuk Diakonia YMB tahun 2024 ini dengan tema Kasih dalam Tindakan Melayani dengan Hati. Pada hari Sabtu 8 Juni 2024 jam 9 sampai selesai, kami akan mengunjungi Panti Karya Citra Lestari, Perumahan Citra Indah Jonggol. Bagi setiap jemaat yang juga ingin berpartisipasi, dapat mentransfer ke rekening BCA Digital 0039566969 atas nama Immanuel Febrian. Dan untuk tambahan, untuk pencarian dana kami untuk Diakonia ini, kami juga mengadakan jualan, yaitu hari ini ada nasi bakar dan juga susu kedelai. Jadi untuk nasi bakarnya sendiri dijual seharga 17.000 dan juga susu kedelainya Rp8.000. Baik, ada tambahan lagi dari Bapak Kepala. Hasil jualannya akan kita pakai untuk sumbangan ke panti jomponya.
Ya, ada tambahan dari keluarga Ibu Gembala? Kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Kristus. Ibu Gembala pimpin dalam doa. Dan berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu oleh karena lawatan-Mu, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, sekeluarnya kami dari tempat ini, Roh Kudus memimpin dan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi saksi buat kemuliaan-Mu, kami boleh menjadi saksi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus, selalu pegang tangan kami, pimpin kami dalam segenap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, tangan-Mu tetap memegang hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang datang dengan segala pergumulan yang ada, baik mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai kesehatan, mengenai keluarga rumah tangga mereka, mengenai anak-anak, mengenai hari depan mereka, mengenai apapun juga Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau-lah Yesus Tuhan penolong kami. Engkau-lah yang sanggup menolong kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang menjadi pelepas di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami bawa setiap pergumulan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau nyatakan Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami percaya Engkau terus memegang tangan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan-Mu. Teringat kami kepada umat-umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit, Ibu Yuing yang ada, Ibu Meske dan juga Pak Chandra yang ada Tuhan. Kami hanya berdoa juga Ibu Anyong yang ada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, kiranya Engkau melawat mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi oleh karena bilur-bilur Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mulai dari besok mereka boleh kembali Tuhan beraktivitas, memuji memuliakan Engkau, melakukan apapun yang mereka harus kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pelebaran rumah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang mendahului dan Engkau sudah menyediakan semuanya. Kegiatan diakonia YMB dan sekolah minggu nanti kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendahului dan Engkau sendiri Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah setiap kami umat-umat-Mu untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Memberkati kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Aku
selamat hari Minggu.